Inda ahlil Basrah Sayyidina al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwa sesungguhnya di kitab Taurat tertulis 5 hal, 5 huruf. Yang pertama, annal ghunya fil qanaah. Yang namanya kaya itu bukan di harta. Laisal ghina ghina'ul 'irid, walakinnal ghina ghina'un nafs. Rasulullah bersabda, kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya itu hati. Maka sesungguhnya kekayaan yang hakiki ada pada qanaah. Barang siapa yang dia merasa kaya dengan sedikitnya harta, maka dia semakin banyak hartanya semakin kaya hatinya. Kita dituntut untuk merasa puas, merasa kaya dengan apa yang kita miliki. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, innal qana'ata kanzun laysa bil fani. Sesungguhnya qanaah adalah pusaka kita yang kekal, tidak akan hilang. Kata ulama, al-qanaah kanzun la tafna. Qanaah adalah barang berharga yang kita miliki dan tidak akan sirna. Salah kalau orang ingin kaya hanya mengumpulkan harta. Karena harta enggak membuat seseorang itu kaya. Ada orang hartanya pas-pasan, tapi dia enggak pernah stres mikirin uangnya. Enggak takut dolar mau naik, dolar mau turun. Enggak takut dagangan laku atau tidak. Dia enggak pernah khawatir karena dia merasa kaya. Ada uang yang di banknya, ada orang yang uangnya di bank miliaran, mungkin triliunan. Tapi terhantui tiap hari dengan kerugian. Dihantui tiap hari dengan iflas, bangkrut. Maka walaupun dia uangnya banyak, dia bangkrut. Uangnya banyak, miskin. Makanya ada seorang sholihin dengan rotinya yang kering dimasukkan ke air, kemudian dimakan, kenyang, tidur di bawah pohon. Dilihat oleh raja dari jendela. Dipanggil orang tersebut oleh raja. Kemudian ditanya, apa ya harta yang kau miliki? Kok aku lihat tidurmu begitu nyenyak. Saya yang punya kerajaan tidur gak nyenyak. Pikiran, kalau nanti diserbu kerajaan ini gimana? Kalau nanti paceklik gimana? Kalau nanti kemarau bagaimana? Kalau nanti ini gimana? Ini sudah punya kerajaan. Kemudian jawaban beliau singkat. Asetku, hartaku adalah khubzun, ma'un, wa khubzun, wa billun, tilkan ni'matul ajallu. Yang aku miliki hanya air, roti kering, dan pohon yang aku pakai untuk bernaung. Dan itu kenikmatan yang besar. Tilkan ni'matul ajallu. Yang bikin dia kaya itu kalimat itu. Itu adalah kenikmatan yang besar. Akhirnya dia kaya karena sifat qanaah. Maka itu kalau kita enggak punya sifat qanaah, walaupun harta kita sebanyak apapun, ini Bani Adam, dikasih 1 gunung emas minta 2 gunung lagi. Itu sifatnya Bani Adam. Kalau enggak punya sifat qanaah, terus akan dikejar dengan nafsunya untuk meraup harta sebanyak-banyaknya. Padahal belum tentu dia gunakan, belum tentu dia nikmati. Iya. Ada orang punya uang segitu banyaknya sampai mati. Enggak kepake itu uang. Malah akhirnya jadi bahan kehancuran untuk anak turunnya. Berantem ini dengan itu warisan. Ya dia sebab.
Maka daripada itu qanaah. Ya. Harus kita punya sifat qanaah. Selalu merasa memiliki dan kaya dengan apa yang kita ada. Wa anna salamah fil uzlah. Kita kalau mau selamat, jangan sering-sering khiltah, jangan sering-sering kumpul orang. Sering-seringlah sendiri, karena sendiri itu jauh dari ghibah, jauh dari namimah, jauh daripada sum'ah, jauh dari segala-galanya. Maka itu upayakan untuk punya waktu baik itu di tengah malam jam 3. Punya waktu untuk tidak kumpul dengan orang, sendiri untuk menyelamatkan diri kita dari ngomongin orang, dari fitnah orang, dari omongan-omongan yang gak manfaat. Makanya kata ulama, sesungguhnya musibah di atasnya musibah adalah mukhalatah, kumpul orang. Kalau kita kumpul orang ada manfaatnya, kita menobatin orang, kita memberikan petunjuk kepada orang, fahadalah bas. Ya. Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata, kalau bukan karena orang dapat hidayah di tanganku, karena beliau ini jangan lagi ngomong, dilihat saja orang bisa banyak taubat. Kalau bukan karena banyak hidayah dari tanganku, lakhtartul uzlah, aku lebih memilih sendiri di rumah. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf khalwah 15 tahun hingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu harus punya waktu kita itu untuk bersendiri, ngaji, ibadah sama Allah, mengurangi daripada dosa, mengurangi daripada maksiat. Kemudian wa annal hurmata fi rafdi syahawat. Ente kalau mau mendapat kehormatan, tahan syahwat nafsumu. Orang-orang yang hancur harga dirinya karena dia gak bisa mengekang nafsunya. Orang kalau dia itu afif, menjaga kehormatan dirinya, karena harga diri itu segala hal. I'tani bisum'atik fa innaha ta'ishu atwala mink. Jaga harga dirimu, karena harga dirimu itu hidup lebih lama darimu. Kita 70, 80, 90 mentok 100 meninggal. Tapi nama baik kita bisa 200, 300 tahun. Nah, kalau orang sudah terjerumus pada perzinahan, terjerumus kepada na'udzubillah mukaddimahnya zina, sudah suka pacaran, sudah suka untuk kumpul lagi perempuan bukan mahramnya, apalagi sampai terjerumus pada zina, harga dirinya hancur di mata orang, apalagi di mata Allah. Nah, agar kita bisa menjaga harga diri, kekang itu syahwat. Ketika kita mendapat kesempatan untuk itu semua kita tinggalkan, niscaya kita akan punya kehormatan. Kita akan punya harga diri. Tapi kalau kita sudah mudah melakukan hal itu, kita nggak punya harga diri nanti. Nggak ada harga dirinya. Makanya al-hurmah, makna hurmah kehormatan. Kehormatan kita ada pada kita mengekang hawa nafsu. Ya. Karena fi Bani Israel ada satu orang kholwat 30 tahun. 30 tahun kholwat di gunung. Setelah 30 tahun dia keluar dari kholwat, iltaqa bi imra'ah, ketemu dengan perempuan cantik, kemudian waqa'a fil fitnah, terjerumus dalam perzinaan. 3 hari 3 malam berzina. Setelah itu nadima, nyesel, taubat sama Allah. Ketika taubat sama Allah, akhirnya dia masuk ke kelompok orang-orang yang mereka itu
tabatul, ya ini orang yang hidupnya itu hanya ibadah aja. Orang i'tikaf di Sauma'ah, ini kan Bani Israel ini ceritanya. Di Bani Israel dia. Sampai akhirnya di suatu malam, tiap malam itu ada orang ngasih makan di Sauma'ah tersebut. Sauma'ah itu tempat ibadahnya orang-orang Bani Israel itu. Suatu malam dingin, nggak ada yang ngasih makan kecuali roti yang pas. Dan kebetulan dia memberikan roti itu kepada orang-orang yang lain dan dia akhirnya tidak makan dan meninggal dalam keadaan kelaparan. Ketika meninggal dunia, malaikat azab sama malaikat rahmah ini bingung, ini dimasukkan mana, di surga apa neraka? Katanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, ente timbang 30 tahun khalwat ibadah dengan 3 hari zina itu ente itu. Akhirnya disediain timbangan. Pahalanya 30 tahun ibadah diletakkan di timbangan. Kemudian zina 3 hari diletakkan di timbangan. Mana yang lebih berat? Kalau lebih berat dosanya zina, masukkan. Kalau lebih berat ibadah 30 tahun, masukkan. Ketika ditimbang, black, lebih berat 3 hari zina daripada 30 tahun ibadah. Fayu'mar bihilan nar. Katanya Allah sudah lempar, katanya malaikat sudah lempar ke neraka. Ketika mau dilempar ke neraka, Allah birahmatih, bi'afwih, wa bifadlih, wa bi'adlih mengatakan kepada malaikat, nanti dulu malaikat, sebelum kau masukkan ke neraka 3 hari zina itu, timbang dengan roti yang diberikan kepada orang-orang hingga dia mati. Itharnya dia itu. Akhirnya ditimbang. Alhamdulillah berat roti, kemudian katanya masukkan ke surga. Coba kita lihat. 3 hari zina sama 30 tahun ibadah, lebih berat dosanya orang 3 hari berzina. Itu kalau 3 hari berzina. Kif fisinin, kif sanawat, kif kadang-kadang bertahun-tahun. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati. Harga dirimu hancur kalau engkau enggak bisa mengekang syahwatmu. Khususnya perempuan. Jangan mudah-mudah mau disapa laki-laki. Khususnya perempuan. Ya. Jangan gampang memasang foto-fotonya di media-media sosial. Kalau apabila kau melakukan hal tersebut, berarti kau nggak bisa mengekang hawa nafsumu dan di situ nggak punya kehormatan. Perempuan yang memasang fotonya di media sosial dan lain-lain itu yang melirik, ya orang-orang yang nggak baik. Saya ini sudah berkali-kali jodohin orang, sudah berkali-kali jodohin orang, dan berkali-kali. Kalau ketika mau menjodohkan, itu laki-lakinya tanya, punya akun enggak di Facebook atau Instagram, fotonya ada? Ada, enggak jadi. Ini laki-laki yang cerdas ini. Kalau sudah perempuan ngumbar wajahnya di media, sak dunia kelihatan, enggak punya iffah. Enggak punya harga diri, enggak punya kehormatan. Enggak bisa, rafdhu syahwat. Hanya ingin dipuji wajahnya. Hanya ingin dipuji perbuatannya. Buat apa? Yang seperti ini menunjukkan bahwa dia justru gak punya muruah. Ente juga begitu. Kalau mau nikah sama perempuan, ente tanya, itu perempuan itu ada gak fotonya di media-media? Oh ada, dipajang di sana, kirim salam sudah. Kenapa? Kalau sudah punya benih-benih seperti itu, nanti kalau uzwat sama ente dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, bosen, buka lagi Facebook lagi. Ya. Dan ente jangan jadi laki-laki yang gak punya kehormatan, membiarkan istrinya mengumbar wajahnya di mana-mana. Kalau terus si suami itu punya passwordnya istrinya, kalau enggak, pas istrinya meninggal dunia, ratusan atau ribuan foto itu siapa yang mau ngapus? Dilihat orang sedunia, istri sudah meninggal, wajahnya di mana-mana itu. Makanya dikatakan di sini wa annal hurmah fi rafdhi syahwat. Ini semua syahwat. Tentang itu syahwat.
Usir itu syahwat. Di situ ada kehormatan. Perempuan yang paling mulia di muka bumi ini, itu perempuan yang pernah berkata, khairul mar'ah alladzi la tara rajul wa la yaraha rajul. Paling afdolnya wanita itu, kata Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang enggak lihat laki-laki juga tidak dilihat laki-laki. Hadza wal afdol. Kalau apabila dengan wajah diumbar itu jadi mulia, insya Allah pertama kali yang harus untuk diletakkan fotonya di mana-mana adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah binti Imran. Akan tetapi enggak ada kemuliaan di situ. Maka hati-hati. Ya, hati-hati dengan syahwat, kehormatanmu hilang. Wa inna tamattu'a fi ayyamin tawilah. Yang namanya kebahagiaan itu kalau usianya panjang. Wa anna sabr fi ayyamin qalilah, dan sabar itu hanya sedikit. Tamattu fil akhirah. Wa sabr dunia al-galail. Ayyam galail. Sabar. Karena yang namanya sabar itu enggak pernah panjang. Mentok 100 tahun kita sabar itu di dunia. Tamattu tawil, di kuburan ratusan tahun, di mahsyar ratusan tahun, di surga kalau kita masuk surga jutaan, miliaran, triliunan tahun enggak selesai. Maka itu ketika ditanya Ibnu Jauzi, ketika ditanya mata yajidul insan ar-rohah, kapan orang itu bisa menikmati hidup? Orang itu gak punya pikiran, hidup gak punya pikiran itu kapan? Kata beliau, indama adkhala rajul qadamahu fil jannah. Kalau sudah kaki masuk surga, baru rohah. Kalau belum, sudah gak ada roha di dunia ini. Semuanya mara bahaya. Dikubur antara bainal azab wa baina an-ni'mah. Di mahsyar itu menakutkan, semua menakutkan. Kapan orang itu bisa merasakan tenang? Kalau sudah melangkahkan kaki di surga, itu baru tenang. Sebelum itu semuanya masakil. Maka itu kita diingatkan at-tamattu fi ayyamin tawil. Kalau yang namanya kenikmatan itu di hari-hari yang panjang, yaitu di akhirat, di surga. Adapun sabar, ya Allah, mentok-mentoknya sabar itu cuma berapa tahun. Ya, katanya Habib Ali bin Hasan Shahibul Mashhad, hayatuna ma baina sabr wal jabr. Kita hidup di dunia ini antara dua sudah, sabr wa jabr. Nujbur khatir fulan wa nasbir al fulan. Hidup ini basa-basi nyenengin orang, sama sabar kalau dilukai hati sama orang. Ya wis itu hidup. Kita kalau muamalah sama orang ya cuma dua ini modalnya. Nujamil, najbur khatir. Ya, fadhol silakan masuk, ahlan wa sahlan, najbur. Wa nasbur. Dan sabar kalau ada orang ngomongi kita, sabar ya sudah itu. Ada lagi? Enggak ada, itu di dunia. Modal kita jabr wa sabr. Maka itu kita diingatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Wa insyaallah kita semuanya diberi ilmu yang manfaat dan insyaallah meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.